Meskipun beda suku, beda marga, terkait mengapa masyarakat itu menganggap Sumatera Utara, khususnya Medan, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FUM, kembali lagi bersama saya Halimat Sadia Nasution. Nah, tapi sebenarnya bukan kembali lagi nih ya. Ini masih perdana, yaitu kita memiliki podium podcast ilmu Usuluddin dan Humaniora. Nah, teman-teman, ini merupakan podcast perdananya Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Nasution dan kita juga sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih, yaitu Pak Tias Tono Taufik MAG. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Dea. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mbak Dea bagaimana? Alhamdulillah sehat ya Pak. Apalagi sekarang juga kondisi cuaca sudah mulai betul, membaik Pak. betul. Hujannya tidak terus-terusan dan Betul. nggak ada banjir lagi di Jawa Tengah. Semoga Ya khususnya Pak. Semarang gitu. Iya, khususnya Semarang gitu. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Pak mengenai lebih dalam dari latar belakang Bapak gitu. Oke, terima kasih Mbak Dea. Saya panggil Mbak atau siapa ini? Mbak boleh Pak. Oke, Mbak Dea, mungkin saya kenalan singkat ya. Saya Tias Tono Taufik, saya dosen Prodi Studi Agama. Nah, mungkin para sobat-sobat FUM, adik-adik dari SMA, dari madrasah ataupun dari SMK yang ingin kuliah, kita bisa gabung di prodi kami di Prodi Studi Agama. Oke. Nah, sebenarnya studi agama-agama ini pembahasannya sama juga dengan moderasi beragama ya, Pak? Nah, bagian dari studi agama itu adalah moderasi. Nah, kebetulan nih, Pak, kita membahas mengenai moderasi beragama. Tema kita hari ini tentang moderasi. Nanti kita bisa bincang-bincang tentang moderasi beragama. Nah, sebelum langsung ke situ, Pak, mungkin teman-teman di rumah, para siswa-siswi, atau mungkin ada dosen juga, para pendidik dan pelajar, ini masih kebingungan, Pak. Sebenarnya moderasi beragama itu apa? Dan di pandangan mereka nih ya, Pak ya, moderasi beragama itu sesuatu yang menakutkan, Pak. Dan kaku banget gitu, kayak ibarat, aduh, itu kayaknya untuk orang-orang tua aja gitu ya. Untuk anak muda mungkin jangan dulu deh bahas yang kayak gitu gitu. Sebenarnya gimana sih Pak supaya menarik para anak muda? Sebenarnya moderasi beragama ini sangat menarik gitu untuk kita bahas. Sangat menarik sekali. Justru moderasi itu harus dimulai dari anak muda. Oke. Nah, kenapa gitu kan? Karena kehidupan Indonesia itu kan sangat luar biasa ya. Iya Pak. Indonesia itu beragam dari suku, dari budaya, bahkan agama berbeda-beda. Tapi masyarakat bisa rukun. Nah, akan tetapi kenapa perlu moderasi gitu kan? Iya. Nah, karena moderasi itu adalah lawan dari ekstremisme. Karena kita tahu di beberapa tahun terakhir itu muncul misalnya pelaku bom misalnya, atau mungkin pelaku tindak intoleransi, tindak kekerasan dan lain sebagainya. Nah, inilah moderasi itu hadir. Dan moderasi itu apa? Moderasi itu kan dalam artian secara bahasa itu kan jalan tengah. Ataupun berimbang. Jadi kalau kita ibaratkan sebagai bandul atau timbangan itu ya seimbang. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas gitu kan. Nah, itulah sama halnya kita di dalam beragama. Jadi begini Mbak, yang perlu Mbak Dea dan juga kawan-kawan tahu. Jadi yang dimoderasi itu bukan agamanya. Jadi yang dimoderasi itu adalah beragamanya. Jadi orang beragama. Nah, kalau agama semua sudah moderat. Agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang keburukan. Oleh karena itu moderasi hadir itu sebagai jalan tengah. Nah, itu kira-kira secara singkat. Dan perlu juga Mbak Dea tahu serta kawan-kawan semuanya, moderasi itu memiliki 4 indikator. 4 indikator. Pertama itu ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Kedua itu toleransi. Toleransi. Nah, yang ketiga itu adalah anti kekerasan. Anti kekerasan. Dan yang keempat ini adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Akomodatif. Nah, teman-teman itu ada 4 tadi nih tentang moderasi. Mungkin nih ya Pak ya, mahasiswa itu pasti bakalan muncul di pertanyaan ujian mereka. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi harus diingat ya Pak. Harus diingat. Nah, apalagi UIN Wali Songo kampus kita. Iya, benar banget Pak. Itu sebagai salah satu pelopor memunculkan mata kuliah
Islam dan moderasi beragama itu sejak 2020, sejak era kurikulum MBKM. Dan itu wajib diambil oleh semua mahasiswa. Nah, itulah sebagai salah satu upaya yang bagus. Jadi diperkenalkan melalui pendidikan, yaitu melalui perguruan tinggi di dalam unsur mata kuliah itu. Nah, misal kalian mau membahas nih lebih dalam mengenai moderasi beragama, boleh banget masuk di jurusan studi agama-agama ya, Pak. Nanti ketemu dengan Pak Tias. Saya dan dosen-dosen yang keren lainnya. Iya, benar banget. Nah, tadi kan sudah membahas apa itu moderasi beragama nih, Pak. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana sih, Pak, supaya anak muda ini lebih tertarik lagi. Dan sebenarnya moderasi beragama ini kalau diteliti bisa membawa pengalaman mereka bahkan sampai ke luar negeri gitu ya, Pak. Untuk pengalaman Bapak sendiri itu seperti apa, Pak? Kalau pengalaman saya itu di dalam praktik-praktik moderasi, saya pernah mendapatkan pelatihan sebagai kepeloporan moderasi dari LPDP, dari Kementerian Agama. Saya sangat bersyukur sekali bisa ikut pelatihan itu dan kemudian bisa mempraktikkan dan juga bisa menyebarluaskan ke masyarakat. Ya tentu saya pernah mengisi di sekolah, kemudian di perguruan tinggi dan juga termasuk di masyarakat. Dan saya mendapat pengalaman yang berbeda-beda. Oh iya, Pak. Salah satu pengalamannya nih, Pak. Nah, salah satunya misalnya saya pernah itu di suatu desa di Magelang. Nah, di Kaliangkrik, masyarakat yang sangat asli di bawah lereng Gunung Sumbing itu ya. Nah, di situ masyarakat sangat asing sekali dengan istilah moderasi. Nah, dan itu tantangan bagi saya. Bisa menjelaskan moderasi itu yang sekiranya masyarakat itu bisa menerima. Iya. Dan sebenarnya moderasi itu bukan hal yang baru, cuma istilahnya saja baru. Iya. Sebagai contoh, masyarakat itu kalau orang Jawa itu ada yang namanya teposliro. Jadi itu harus bertenggang rasa. Ada, itu kan bagian dari toleransi. Iya. Ada juga misalnya gotong royong. Masyarakat sejak dulu sudah mempraktikkan. Dan itu bagian tadi yang saya katakan, indikator yang keempat, apa itu kan, akomodatif terhadap budaya lokal. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya juga di daerah saya sendiri, Pak, khususnya di Sumatera Utara. Ini saya jauh-jauh ke Sumatera Utara, cuma mau kok kuliah di UIN Wali Songo nih. Sudah bisa bahasa Jawa? Sedikit Pak. Boten gitu ya. Ya boten, sampun, enggih gitu mungkin Pak. Nah, khususnya di Sumatera Utara sendiri nih Pak ya. Nah, mereka tuh selalu beranggapan kalau Batak itu sebenarnya Kristen Pak agamanya. Tapi sebenarnya Batak itu ada juga yang Muslim. Contohnya saya juga Batak gitu. Kalau dari saya sendiri itu kan Batak dengan marga saya Nasution. Itu kan salah satu Batak juga ya Pak. Dan banyak juga yang beranggapan kalau Nasution itu juga ada yang Kristen. Iya benar. Tapi walaupun kita Kristen dan Muslim dengan satu suku dan ada perbedaan agama, kita itu tetap sangat toleransi Pak. Kita sangat moderat. Karena kalau kita ketemu sesama suku kita bakal menganggap itu keluarganya kita. Sampai itu kan, seperti itu Pak. Betul, itu kan juga bagian dari tadi kan indikator yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga yang keempat tadi akomodatif lokal. Iya. Meskipun beda suku, beda marga, tapi kan kalau di sana itu kan sangat kuat sekali ya. Iya benar Pak. Dan terkait mengapa masyarakat itu menganggap Sumatera Utara khususnya Medan, Batak gitu, menganggap itu Kristen. Iya. Kenapa gitu kan? Itu adalah bagian dari stigma. Seperti begini, bahwa Medan itu identik dengan Kristen. Bali itu identik dengan Hindu. Kemudian Papua itu identik dengan Kristen. Nah, inilah yang stigma yang harus kita buang jauh-jauh. Iya. Bahwa Indonesia itu beragam suku, beragam agama, kelompok, golongan dan lain sebagainya sangat berbeda sekali. Nah, itulah. Nah, maka harus kita hilangkan stigma-stigma itu gitu loh. Iya, mungkin teman-teman di rumah juga sering banget sudah toleransi tapi masih asing dengan kata moderasi ya, Pak. Tapi sebenarnya itu sama aja dan kalian tuh sebenarnya sudah mengaplikasikan arti dari moderasi beragama tersebut gitu ya, Pak ya. Nah, tadi kita sudah membahas nih Pak gimana sih cara sebenarnya anak muda itu sebenarnya dengan cara kita meneliti moderasi beragama ini juga bisa membawa kita ke pengalaman yang luar biasa. Ada nggak sih Pak pengalaman Bapak sampai ke luar negeri gitu ya Pak? Alhamdulillah ada. Saya tahun 2024 kemarin itu punya kesempatan untuk riset mengenai bagaimana ekspresi kelompok migran Indonesia yang
bermukim di Malaysia, khususnya di Pulau Penang. Nah, Oh. Pulau Penang ini adalah salah satu pulau atau menjadi negara bagian dari Malaysia, yang luasnya hanya sekitar, kalau pulaunya saja ya, itu hanya sekitar 200 km lah. Oh, luas, 200 km. Jadi tidak begitu luas. Bahkan saya keliling pulau itu dalam sehari itu bisa, gitu kan, karena kecil. Dan masyarakatnya sangat luar biasa sekali, sangat multicultural, sangat multi agama sekali. Salah satunya di ibu kotanya di Johnston itu. Nah, itu pengalaman saya yang sangat luar biasa. Saya bisa berbaur dengan masyarakat asli sana, masyarakat migran, bukan hanya Indonesia. Di sana itu kan terdiri dari beberapa etnis ya, Mbak. Iya, mayoritas Melayu sebagai warga asli lokal, tapi juga tidak begitu jauh dengan masyarakat Tionghoa. Oh, ada juga Tionghoa, banyak sekali. Dan masyarakat Tionghoa ini rata-rata mereka beragama Buddha. Oh iya. Yang berikutnya itu Kristen dan juga Hindu. Selebihnya ada agama Sikh dan juga agama-agama yang lain di sana. Kalau Melayu itu termasuk ke Islam nggak ya, Pak? Islam. Oh iya. Melayu Islam karena salah satu asas dari Malaysia itu adalah berasaskan Islam. Oke. Tapi kalau di Penang itu pas di bagian pengalaman Bapak, itu mereka cuma sekedar berbeda agama atau sampai ke perbedaan suku, perbedaan cara makan, perbedaan pola hidup atau gimana ya, Pak? Nah, itulah uniknya. Mengapa saya tertarik riset di sana, yaitu bagian dari pengalaman saya tahun 2023 ketika jadi dosen tamu di University Science Malaysia. Nah, saya kemudian juga ke kelompok-kelompok sekolah-sekolah migran. Jadi ada yang unik, Mbak. Jadi misalnya begini, mohon maaf, ada TKW yang kemudian bekerja di Malaysia di Penang. Dan kemudian sudah menetap dan menikah dengan orang sana. Nah, menikah dengan orang sana itu maksudnya bukan hanya orang Melayu dan juga bisa dengan orang Tionghoa atau yang lainnya. Nah, intinya mereka punya anak, tetapi status keluarga negaranya nggak jelas. Indonesia bukan, Malaysia juga bukan. Maka dibentuklah sekolah-sekolah di sana, bukan yang khusus untuk anak-anak migran. Nah, di sini saya tertarik. Wah, ini bagaimana ya mereka itu bisa berbaur sudah lama. Dan mereka bisa melakukan aktivitas itu ya kadang mohon maaf gitu kan dicari oleh polisi-polisi Malaysia gitu kan. Ya Allah, sampai seperti itu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah orang-orang Indonesia yang lainnya itu peduli. Nah, sehingga banyak termasuk juga KBRI itu juga berperan di situ gitu kan. Nah, ya alhamdulillah mereka yang penting begini, kalau saya waktu diskusi dengan salah satu orang yang kemudian mempelopori sekolah di Penang itu, mereka cuma tujuannya satu, anak-anak itu bisa baca tulis, tidak kemudian menjadi mohon maaf bodoh gitu loh. Nah itulah yang menjadi salah satu hal bagaimana saya tergugah untuk bisa riset dan alhamdulillah bisa kesampaian tahun kemarin itu. Dan karena dengan banyaknya perbedaan tersebut, Pak, banyak juga di sekeliling mereka, apakah banyak bantuan juga Pak selain bantuan dari Indonesia sendiri? Kalau bantuan selama ini biasanya itu semuanya lewat KBRI ya. Oh, masih KBRI. Ya, semuanya tidak bisa kemudian itu mereka bebas itu tidak bisa. Dan mereka sangat terbuka. Nah, misalkan nanti nih ada mahasiswa-mahasiswa FUHUM yang ingin KKN, studi exchange mungkin Pak, ingin PPL misalnya melakukan pengalaman di sana, bisa banget. Mereka sangat welcome untuk menerima mahasiswa bisa melakukan pengalaman. Nah, jadi sangat terbuka sekali. Dan di sana ya kalau saya bisa bilang biayanya cukup murah gitu kan. Dan mengapa orang Indonesia ini di sisi lain prihatin juga sih sebenarnya gitu kan. Orang Indonesia itu lebih betah di sana itu kan. Jangan sampai ini kemarin tagar yang sedang heboh kabur aja dulu, jangan sampai viral lagi ya Pak. Iya, jangan sampai gitu kan. Bagaimanapun kita harus memperkuat wawasan kebangsaan kita. Nah, ini kan kembali ke indikator yang pertama tadi. Wawasan kebangsaan kita harus kita perkuat. Nah, inilah pentingnya moderasi gitu loh. Iya. Nah, dan teman-teman yang di rumah itu ya, mahasiswa atau mahasiswi atau pendidik sekalipun, itu boleh banget membahas pentingnya moderasi beragama ini ya Pak ya. Bukan wajib sih, kayak perlu lagi untuk kita teliti lebih dalam gitu ya. Sebenarnya banyak banget orang-orang di sekitar kita yang belum memahami itu tapi sudah mengaplikasikannya. Ada juga yang sudah memahami tapi belum mengaplikasikannya. Itu yang sayang sekali Pak. Betul. Gimana sih Pak cara kita supaya lebih lagi mengingatkan kepada ini para pemirsa atau siswa-siswi
kita kan sudah paham nih, apalagi mungkin mahasiswa ini ya Pak, Betul. sudah membahas, sudah belajar mengenai moderasi. Tapi kalau melihat sesama teman mereka yang masih banyak perbedaan itu masih kayak gitu loh Pak. Itu gimana sih Pak cara kita supaya lebih toleran lagi gitu ya Pak? Mungkin tadi kan saya bilang bahwa saya pernah punya pengalaman ngisi di sekolah. Ini juga unik. Saya ngisi di sekolah itu di sekolah menengah kejuruan. Oke, Pak. Nah, tentu ini kan juga dari sisi sekolah kan sekolah umum ya. Iya. Nah, tetapi juga ini juga berlatar belakang yang banyak berbeda. Nah, disitulah ketika saya mengisi tentang moderasi, ya banyak yang siswa itu merespon positif. Oke. Mereka itu sebagai contoh berbaur dengan teman-teman yang non Muslim itu yang menjadi hal yang biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan gitu kan, mengapa di luar sana itu terjadi banyak konflik yang mengatasnamakan agama gitu kan. Nah, semoga hal ini tidak terjadi. Nah, inilah pentingnya moderasi untuk mengantar itu semuanya. Maka secara pelan-pelan melalui berbagai lembaga ya, termasuk pendidikan, itu juga sangat penting sekali. Jadi peran guru, maka dari itu beberapa tahun terakhir ini kan juga kerjasama antara Kementerian Agama misalnya ya, dengan madrasah ataupun dengan sekolah-sekolah itu sudah banyak sekali pelatihan ataupun seminar tentang moderasi. Nah, tapi kalau hanya seminar saja nggak cukup. Maka perlu, yang Mbak Dia katakan tadi, maka perlu praktik. Iya. Praktik itulah yang harus kita kedepankan. Nah, salah satunya mungkin ya, ini pengalaman juga real para teman-teman mahasiswa studi agama-agama atau SAA. Nah, banyak juga mahasiswa yang kemudian masuk di SAA itu ya bagaimana tidak moderat ya, mereka diajak untuk berbaur dengan komunitas Muslim. Komunitas Muslim pun juga banyak kan Mbak. Iya, ada berbagai kelompok, golongan dan sebagainya. Kita nanti ke komunitas Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, bukan dalam rangka untuk mendalami agama tertentu, tidak. Tapi untuk bagaimana kita belajar tentang menghargai, tentang toleransi, tentang bagaimana kita bisa menerima terhadap adanya perbedaan. Nah, inilah nilai-nilai moderasi yang harus kita ketahui. Iya, benar Pak. Karena banyak banget seseorang yang masih jauh banget tidak menerima adanya perbedaan. Nah, gitu itu ya, banyak Pak. sekali Mbak. Masih banyak sebenarnya. Tapi walaupun banyak juga ada juga yang menerima perbedaan itu. Makanya gitu ya, Pak. kalau banyak perbedaan itu butuh perekat. Iya. Nah, ibarat lem itu kan kita butuh perekat. Perekatnya apa itu kan? Ya nilai-nilai kebinekaan, nasionalisme, itu harus kita pupuk. Jangan sampai ya saya dengan adanya tagar kabur aja dulu itu juga agak prihatin gitu loh. Iya benar Pak. Nah, ya bagaimanapun ya bukan berarti ya, tapi salah satu teman petinggi negara ini juga saya rasa kurang pas juga. Bukan berarti orang yang di luar negeri itu tidak nasionalis, tidak. Iya benar. Tapi bagaimanapun orang yang kemudian sudah tanam jiwa raga Indonesia itu pasti sudah bisa dikatakan ya nasionalis. Gitu iya, kan. Dan kebanyakan juga yang mereka yang kabur aja dulu itu juga mungkin mengenalkan gimana sih kebudayaan Indonesia ini di luar sana. Sebenarnya ada bagusnya, tapi jangan beranggapan kalau itu adalah solusi, gitu ya Pak. Mungkin kita bisa belajar di luar negeri dengan banyak ilmu, tapi tetaplah kembali ke Indonesia, gitu ya Pak. Itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Jadi harus cari pengalaman itu tidak kemudian hanya di lingkungan sekitar. Maka ya ada istilah itu kan, dolannya kurang adoh atau mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Maka kalau orang yang jarang main, jarang keluar, atau mungkin ada istilah juga ngopinya kurang kental gitu kan, ngopinya kurang kental gitu kan, itu nggak enak gitu loh. Nah maka dari itu kita harus main yang jauh, cari pengalaman yang banyak. Nah maka kita harus bisa tahu, oh ternyata itu di berbagai daerah lain itu punya warna-warni yang indah gitu kan. Benar. Jadi kalau satu warna saja kan monoton gitu Mbak. Iya. Nah maka dari itu kita harus tahu bagaimana di luar sana itu banyak sekali warna-warni yang indah kan begitu. Oke, karena kita tadi membahas kopi, Pak, gimana kalau kita minum boleh, dulu, ini Pak? Tadi saya tunggu ini. Boleh ya saya minum ya. Dulu. Izin minum ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak rasa kopinya? Mantap, gitu kan. Semoga nanti ada sponsor masuk ini ya. Amin ya Pak ya. Biar nanti jadi sponsornya kopi apa, gitu kan. ya.
Oke, untuk saat ini kita bahas lagi nih Pak. Tadi kan mengenai terakhir kali tentang gimana sih cara kita moderat gitu ya Pak di kalangan. Apalagi tadi ada hashtag sampai kabur aja dulu ya Pak ya. Padahal betul. kita awalnya moderasi tapi bisa ke kabur aja dulu. Sebenarnya gini teman-teman, yang namanya moderasi beragama itu beragam banget ya Pak. Jadi itu bisa mencakup luas banget ilmu-ilmu yang lain, termasuk gimana kita cara memahami seseorang juga, memahami perbedaan tersebut, memahami culture. Bukan hanya moderasi beragama ini muluk-muluk cuma agama-agama tok yang Pak yang dipahami. Luas, moderasi luas itu luas banget. Gitu kan. Bukan hanya soal agama. Bener. Luas sekali. Jadi Pak, misal nih Pak, ada banyak anak muda yang ingin membahas tentang moderasi beragama, atau mungkin mahasiswa atau mahasiswa yang udah, apalagi misalnya semester akhir nih ya Pak, ingin meneliti tentang moderasi beragama itu awalnya itu cara mereka meneliti itu yang harus diriset apa dulu Pak? Oke, ya ini mungkin nanti masuk di materi tentang metodologi penelitian ya. Oke, nah, iya. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Cuma bagaimana ya? Moderasi ini mungkin yang meneliti itu sudah banyak sekali. Iya. Dari berbagai perspektif atau sudut pandang gitu. Iya. Tapi bisa banget gitu kan. Beberapa ya mungkin sekitar tahun 2023 kalau nggak salah ya. Itu juga ada mahasiswa yang ini pengalaman ya. Mahasiswa saya magang atau PPL di sebuah kementerian. Nah, saya sebut saja ya, Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. Oke. Nah, dari situ dia punya inspirasi. Ternyata ada sebuah program moderasi yang itu digaungkan oleh kementerian tersebut. Nah, disitulah mahasiswa itu punya, ini menarik nih saya teliti. Nah, maka dari itu oleh kawan-kawan mahasiswa khususnya bisa mencari ide itu yang melalui pengalaman. Oke. Baik pengalaman di lapangan atau mungkin melihat riset-riset yang sudah dilakukan dengan tema-tema yang relevan. Iya. Nah, karena saya katakan tadi tema moderasi itu sangat banyak sekali yang sudah diteliti. Bahkan penelitian saya moderasi itu kalau nggak salah ada 4 Mbak, yang berbicara tentang moderasi. Boleh disebutkan ya Pak. Misalnya jadi referensi. Saya yang terbit tahun kemarin itu bagaimana meneliti tentang paradigma moderasi beragama di Indonesia dalam perspektif sosiologi pengetahuan. Oke. Nah, kemudian juga termasuk yang di Malaysia itu ketika saya meneliti tentang bagaimana ekspresi dari migran Muslim yang bekerja di Malaysia, di luar negeri. Nah, itu bagaimana pengalaman mereka dalam beragama. Nah, termasuk juga saya juga penelitian di daerah sini Mbak, di dekat-dekat saja. Oke, Pak. Di daerah Meringin itu juga sama, di salah satu perumahan yang di situ kehidupannya beragam. Nah, dari hal kecil itu sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Nah, termasuk saya waktu itu juga di media sosial. Iya. Nah, ini termasuk kan bagaimana media sosial itu bisa kita teliti. Oke, mungkin karena media sosial nih Pak, boleh dia Pak, mungkin teman-teman di rumah, mahasiswa-mahasiswi itu ingin tahu atau ingin mengenal lebih dalam lagi mengenai moderasi beragama, apalagi contohnya udah ada Pak Tias sendiri ya, itu boleh direkomendasikan ke Pak ke teman-teman media sosialnya Bapak gitu ya. Nanti boleh dilihat ya. Boleh nanti ya di follow IG saya atau di TikTok saya. Iya, boleh nanti. Nanti bisa dilihat ya. Oke, tadi Mbak berbicara tentang media sosial itu sangat menarik, Mbak. Saya itu penelitian tahun 2023. Penelitian tentang bagaimana narasi yang dibangun oleh para pendakwah atau mubalik di kalangan NU dan Muhammadiyah di media sosial. Oke. Kalau dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam yang lainnya, ya saya tidak mau menyebut, cuma kalangan Islam mainstream, kelompok Islam ya, mainstream seperti NU dan Muhammadiyah itu kan mainstream di Indonesia ya, sudah populer, sudah familiar, dan pengikutnya juga banyak. Gitu kan. Itu kalah, gitu kan. Kalah dalam artian itu bukan berarti tidak bagus, tidak. Cuma anak-anak muda itu kan sangat melek media sosial. Nah, oleh karena itu dalam penelitian saya itu saya temukan bahwa NU dan Muhammadiyah itu ada kecenderungan tertinggal. Nah, tetapi di sisi lain ya ada positifnya. Oke, Pak. Nah, positifnya ya misalnya para pendakwah kalangan NU sebagai contoh, itu kan sekarang banyak yang muda-muda. Nah, ini yang kemudian
kemudian bahasanya itu lebih bisa diterima. Ya meskipun juga ada kontroversinya gitu kan. Mungkin saya sebut saja misalkan Gus Idam. Gus Idam itu kan pengikutnya banyak, Mbak. Iya benar, Pak. Baik di jamaahnya secara langsung maupun di media sosial gitu kan. Dan yang banyak itu adalah anak-anak muda. Nah, itulah kemudian mengapa di pengajian Gus Idam itu yang menarik misalnya ya, yang datang itu bukan hanya muslim. Bahkan kawan-kawan non-muslim juga banyak ikut pengajiannya. Nah, ini kan menarik. Artinya dakwah dari Gus Idam ini kan bisa diterima. Iya. Oleh semua kalangan, bukan hanya orang-orang dari kawan-kawan muslim saja. Iya, benar. Nah, itu bisa kita lihat ya bagaimana dakwah itu ya yang santun gitu kan. Dakwah itu yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Tidak perlu kemudian memberikan adu domba ataupun provokasi. Nah, inilah pentingnya. Jadi peran media sosial di dalam mempromosikan moderasi itu juga menjadi salah satu media atau instrumen. Iya, Pak. Nah, itu. Nah, apalagi di zaman sekarang juga kan media sosial ini sangat meningkat pesat ya, Pak. Betul. Ya? Apalagi udah ada AI ini, ya, Pak. Ini makanya ya ini plus minus ya. Ada AI itu apakah bisa menjadi suatu hal yang baru dan menarik, tapi di sisi lain ya memang bahaya karena kita sekarang ini agak sulit membedakan mana yang real dan juga mana yang hoax gitu kan. Iya, nah ada juga AI yang kira-kira bisa mengubah bahasa AI jadi bahasa manusia ya, Pak ya. Kan. Nah, itu sebenarnya antara peluang dan tantangannya. Mungkin teman-teman nanti takutnya ingin meneliti moderasi beragama itu melalui AI, tapi sebenarnya bisa apa enggak ya, Pak? Bisa. Jadi ada alat-alat tertentu yang bisa kita gunakan untuk crawling data. Untuk kita menggali data itu melalui suatu alat. Boleh saya sebut nggak ya, gitu kan? Boleh sih, Pak. Ini kan misalnya sebagai contoh Pak. Yang sudah populer di Indonesia itu ada drone emprit misalnya. Oh, itu sangat mudah sekali. Jadi untuk mengetahui misalnya ya kemarin misalnya saya baca itu ada sentimen waktu Pilgub Jawa Tengah. Itu bisa terbaca mana yang pro 01, mana yang pro 02, mana yang sentimen terhadap 01, mana yang sentimen 02 itu terbaca. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan pada algoritma. Gitu kan. Algoritma bagaimana misalnya di data Twitter. Nah itu kan melalui hashtag kan bisa terbaca. Nah seperti sekarang ini yang kemarin sedang viral beberapa hashtag itu kan itu bisa gitu kan. Jadi mahasiswa yang saya bimbing misalkan ya di Prodi SHA itu juga banyak yang sudah meneliti tentang media sosial. Nah itu bersyukurnya itu kenapa gitu kan? Kenapa banyak yang kemudian tertarik penelitian media sosial? Iya. Waktu review kurikulum tahun 2020 itu kita mengusulkan mata kuliah agama dan virtual. Nah, jadi kita bisa melihat karena di era media sosial sekarang itu kan kita masyarakat bukan hanya masyarakat yang hidup seperti biasanya, tapi juga masyarakat digital. Itu juga sudah banyak. Nah, maka sangat penting sekali penelitian media sosial itu bisa kita perkuat juga. Gitu. Jadi tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa melewati bagaimana media sosial itu menjadi bagian yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan hanya anak-anak muda ya, sekarang orang-orang tua pun banyak menggunakan media sosial, khususnya TikTok dan juga Facebook kalau saya amati dari penggunanya. Jadi teman-teman yang ingin meriset lagi nih lebih dalam mengenai moderasi beragama, boleh juga sekalian dakwah ya Pak di media sosialnya gitu. Jadi intinya ini dia, jadi gunakanlah media sosial itu secara bijak. Iya. Bukan hanya konten joget-joget, mohon maaf itu kan. Tapi juga kita untuk mempromosikan terkait dengan nilai-nilai kebaikan. Apalagi ini kan bentar lagi Ramadan. Iya. Nah ini bisa kita jadikan sebagai salah satu alat. Nah kita live misalnya, konten. Ya kita gunakanlah sesuatu media yang kita miliki itu ya secara bijak dan juga arif. Itu sih kalau saran saya untuk kaula muda dimanapun berada. Mungkin ada closing nih Pak. Kalimat closing buat teman-teman di rumah itu apa Pak? Mungkin saya berpesan kepada teman-teman semuanya di rumah, khususnya para anak-anak muda. Nah, pertama mungkin saya ingin promosi ya dia gitu. Iya boleh dong Pak. Kepada anak-anak siswa dari sekolah menengah atas, madrasah ataupun SMK bisa gabung ke prodi kami di Prodi Studi Agama
bukan hanya belajar tentang moderasi, tapi juga belajar tentang resolusi konflik, tentang perdamaian. Bagaimanapun hadirnya prodi studi agama ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan unik gitu kan. Nah, oleh karena itu bisa gabung, bisa daftar. Nah, mumpung jalur-jalur masih dibuka, jalur SPAN misalnya. SPAN ini masih pembukaan, masih ada ya, jalur SPAN UMPTKN ya. Iya, dan jalur sampai nanti jalur mandiri. Nah, jadi bisa. Nah, kemudian untuk podcast kita kali ini gitu kan. Iya, Pak. Tadi kita sudah panjang lebar moderasi sampai kemana-mana gitu. Iya, kan. Sampai ada hashtag kabur aja dulu lagi tapi ya, Pak ya. Apa yang bisa kita petik dalam podcast kali ini? Ya, jadi moderasi itu menjadi suatu hal yang penting, meskipun moderasi itu bukan menjadi suatu hal yang baru, tetapi sebenarnya kita sudah mempraktikkan hal-hal ini sejak dulu. Bahkan sejak zaman Nabi, zaman para wali songo, dan orang-orang tua kita terdahulu, itu sudah mempraktikkan. Cuma memang istilah moderasi ini masih belum familiar secara luas di masyarakat. Nah, oleh karena itu, dengan adanya moderasi ini bisa menjadi salah satu upaya, itu kan, salah satu jembatan untuk kita semuanya bisa hidup secara rukun, hidup secara damai, hidup secara tenang, dan tanpa konflik. Tapi kalau kita berbicara tentang konflik itu ya suatu hal yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Pasti ada dalam kehidupan kita itu mengenai konflik gitu kan. Baik konflik dalam diri kita, konflik dengan orang-orang sekitar, tapi kita sebagai manusia hanya bisa berupaya untuk mencegahnya. Nah, oleh karena itu dengan cara apa? Ya salah satunya bagaimana kita hidup yang lebih moderat lah kalau bahasa sekarang itu. Iya. Mungkin itu dia. Mungkin ada closing dari dia. Kalau dia lebih ke mengingatkan aja mungkin ya Pak kepada siswa-siswi ini pendaftaran SPAN PTKIN untuk pemilihan jurusan dan pemilihan PTKIN itu dibuka sampai tanggal 6 Maret nih Pak. Masih ada kesempatan nih kita. Masih ada kesempatan. Jadi jangan lupa buat pilih UIN Wali Songo Semarang. Dan kalau tertarik lagi untuk membahas lebih dalam mengenai moderasi nih, boleh banget di studi agama. Di SAA gitu. Iya, di SAA. Nah, teman-teman, berakhirlah sudah sesi podcast podium kita pada pagi hari ini, kalau sekarang pagi hari ya Pak ya. Pada pagi hari ini semoga podium ini akan terus berlanjut ya teman-teman. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ilmu-ilmu yang lainnya. Betul, dan sudah pasti akan menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Gitu Pak. Oke, kita sudahi dengan salam kali ya Pak. Oke, teman-teman. Dan jangan lupa ya daftar di studi agama-agama. Nanti ketemu Pak Tias dan dosen-dosen keren yang lainnya. Oke, kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podium berikutnya.